Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini aku akan menjelaskan mengenai Sarima dan juga mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan analisis Sarima dengan SPSS. Nah, di sini aku jelasin dulu ya. Sarima atau Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average adalah sebuah model ARIMA yang mengandung faktor musiman. Musiman di sini mengartikan bahwa data itu memiliki kecenderungan mengulangi pola tingkah geraknya dalam periode musim. Musim ini bisa berupa bulanan, triwulan, kuarter, dan sebagainya. Data runtun waktu musiman ini biasanya memiliki karakter yang ditunjukkan oleh adanya korelasi beruntun yang kuat pada jarak musiman atau periode musim. Nah, untuk notasi arimanya ya. Jadi arima yang dilambangkan dengan P kecil, D kecil, dan Q kecil dikalikan dengan notasi sarima yang dilambangkan dengan P besar, D besar, Q besar, dan juga S. Yang mana untuk P, D, Q-nya ini yang kecil merupakan bagian yang tidak musiman dari model alias model arima. Lalu untuk P besar, D besar, Q besar, dan S besar ini merupakan bagian yang mengandung musiman dari model. Dengan S sendiri adalah jumlah periode per musim. P kecil atau P besar ini mewakili MA yang dilihat dari grafik parallelogram ACF, dan Q kecil atau Q besar itu mewakili AR yang dilihat dari grafik parallelogram PACF. Dengan D kecil atau D besar itu adalah integrated atau differencing. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke demonstrasinya ya untuk SPSS. Di sini aku punya data BI rate dari 2020 sampai 2024 per bulan. Nah, ini langsung aja kita copy dan kita paste di bagian SPSS ini. Paste with variable names. Di sini udah ada, tapi karena belum ada tanggalnya, jadi kita munculin dulu di sini, klik data, terus define date and time. Dan tadi karena aku datanya per bulan ya, jadi di sini aku kliknya years and month, dan datanya itu tadi dimulai dari tahun 2020, dari bulan 1. Klik OK. Nah, ini untuk tanggalnya sudah muncul. Terus di sini langsung aja kita mau melihat dulu gimana grafik persebarannya ya, apakah dia stasioner secara grafik atau enggak. Kita klik di sini analyze, terus ke forecasting di bagian sequence chart. Di sini bagian BI-nya dimasukkan ke variabel. Ini untuk difference ataupun log transformnya jangan di checklist dulu, karena kita mau lihat datanya di tingkat level. Klik OK. Nah, ini untuk persebarannya ya sangat tidak stasioner. Dan walaupun ini kelihatannya nggak ada musimannya, tapi bisa jadi mungkin aja di bagian terkecilnya tuh ada bagian musimannya. Nah, tapi kan datanya ini tidak stasioner di tingkat level, jadi kita klik yang bagian first difference. Jadi klik lagi ke analyze, terus ke forecasting, ke sequence charts. Tapi di sini bagian difference-nya kita checklist difference 1. Lalu klik OK. Nah, di sini bisa dilihat datanya sudah lebih stasioner ya dibanding sebelumnya. Karena udah lebih stasioner, kita coba lihat bagian parallelogramnya di bagian analyze, terus ke forecasting lagi. Tapi kali ini kita ke auto korelasi. BI data kita masukkan ke sini, dan difference-nya ini di checklist karena tadi stasioner di first difference. Lalu untuk auto korelasi dan partial auto korelasinya di checklist juga, lalu klik OK. Nah, ini untuk grafik ACF dan ini untuk grafik PACF. Kita lihat dulu di grafik ACF. Grafik ACF atau grafik yang mewakili Q atau MA itu kita lihat ya di bagian sini dia tuh masuk di antara dua garis ini, atas dan bawah setelah leg keempat. Karena di sini kan 1, 2, 3, 4. Empatnya masih nyentuh ya walaupun nggak ngelewatin. Terus yang di 5 nih baru dia masuk. Nah, berarti untuk MA-nya itu nilainya adalah 4. Sedangkan untuk seasonal moving average-nya atau SMA-nya, di sini kan kita lihat untuk di bagian leg ke-12 tuh dia udah masuk ya di antara dua garis, tidak menyentuh apalagi melewati. Jadi untuk SMA-nya nih bernilai 0, kecuali kalau misalnya dia tuh menyentuh garis atau melewati, nah itu baru bisa bernilai 1. Karena kenapa 1? Karena untuk
SMA ini kita ngelihatnya per 12 bulan, karena aku datanya per bulan ya. Jadi per 12 bulan alias per tahunnya. Di sini nggak ada lanjutannya yang sampai ke 24, tapi kalau yang satunya udah masuk, berarti yang seterusnya itu bakal masuk juga. Nah, selanjutnya untuk grafik PACF-nya, di sini PACF itu mewakili AR atau bisa disimbolkan dengan P kecil. ARI di sini dia itu masuk setelah leg pertama. Berarti di sini cut off di leg pertama. Jadi untuk nilai AR atau P kecilnya itu adalah 1. Lalu untuk nilai SAR-nya yang kita lihat per 12 bulan alias per tahunnya, di sini untuk yang ke-12 tuh dia juga udah masuk. Berarti walaupun di sini nggak ada yang ke-24 dan ke-36, di sini berarti dia tuh udah otomatis masuk gitu, karena yang pertama nih masuk. Jadi untuk SAR-nya juga alias P besar dia bernilainya 0. Jadi untuk grafik PACF ini didapatkan AR-nya 1 dan SAR-nya 0. Lanjut kita ke analyze lagi, terus ke forecasting, tapi sini ke create traditional models. Untuk BI-rate-nya dimasukkan ke dependent variable. Untuk metodenya kita ganti ke ARIMA, dan kriterianya ini kita tuliskan sesuai yang kita dapatkan tadi. Untuk non-seasonal ini, yang tadi nilai P kecil, D kecil, dan Q kecil. Lalu untuk nilai seasonal ini, nilai P besar, Q besar, dan juga D besar. Untuk difference-nya karena sama-sama 1 ya, jadi kita klik aja 1. Terus untuk nilai AR dari model yang tadi itu bernilai 1, kita dapatnya. Lalu untuk nilai MA-nya 4, dan untuk seasonalnya 0 dua-duanya, baik SAR maupun SMA. Lalu kita klik continue, dan kita ke statistik. Untuk bagian fit measures ini dicek semua ya. Lalu kita ke bagian plots. Bagian each plot display sini, kita cek semua juga. Output filter nggak ada yang perlu diubah, kita langsung ke save. Untuk save di sini kita checklist yang bagian predicted values. Lalu untuk di bagian options, forecast periodnya kita pilih yang bawah. Yang first case after end of estimation period through a specific date. Kita, karena tadi datanya sampai 2024 aja ya, jadi kita mau forecast di tahun 2025 sebanyak 6 bulan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini bagian pentingnya itu kita ngeliat di bagian normalize BIC, MAPE, dan juga RMSE, yang mana kalau nilai ketiganya atau setidaknya 2 di antara 3 ini paling kecil, dia itu adalah model terbaik. Nah, tapi di sini kan karena kita baru punya 1 ya, jadi kita coba lagi model yang lain. Caranya sama, analyze, forecasting, terus create traditional model. Tapi untuk bagian kriterianya ini diubah aja. Aku mau coba ubah ke 3. Klik continue, lalu klik OK. Nah, untuk normalize BIC-nya nih justru dia lebih besar ya dibanding yang model pertama. Terus untuk RMSE-nya juga sama, karena tadi yang pertama tuh 0,150. MAPE-nya yang 2,539. Ini juga lebih besar. Pokoknya coba terus sampai dapat setidaknya 2 yang paling besar, 2 nilai yang paling kecil. Sini kriterianya diubah lagi. Ini juga sama ya untuk normalis BIC-nya. Normalis BIC-nya lebih besar juga, malah makin besar. Untuk RMSE sama MAP-nya juga sama, lebih besar. Terus analyze lagi, kita ulangi lagi. Kita ganti ke 1. Di sini normalize BIC-nya minus 3,398, RMSE-nya 0,162, dan MAPE-nya 2,544. Coba kita lihat yang pertama tadi. Nih, masih ada yang lebih besar ya.
Coba kita coba satu lagi. Kali ini untuk kriterianya bagian MA-nya kita ganti ke 0. Nah, ini setelah aku lihat semuanya ya, untuk nilai NBIC-nya ini, normalis BIC-nya itu dia paling kecil di minus 3,497, lalu nilai MAPE-nya juga yang paling kecil di 2,513, yang lainnya nggak ada yang sekecil itu, tapi untuk nilai RMSE-nya ini memang lebih besar dibanding model yang pertama tadi, yaitu di 0,160, sedangkan model pertama tuh 0,150. Kalau kalian mau bikin tabel Excel bantuan untuk masukin semua nilai RMSE, MAPE, sama NBIC sesuai model-modelnya, itu bisa banget biar kalian tuh bisa ngeliat mana model yang punya dua nilai yang paling besar. Tapi di sini aku udah ngeliat semuanya dan nentuin untuk model ini, ARIMA 110, Sarimanya 01012 ini paling kecil nilainya. Berarti model ini adalah model terbaik yang bisa kita punya. Selanjutnya di sini kita lihat untuk nilai forecast-nya. Nah, tadi kan yang paling terbaik itu yang paling terakhir kita coba ya, berarti yang ini. Nah, ini untuk nilai forecast-nya tuh udah muncul dari Januari 2025 sampai Juni 2025. Tapi karena tadi kita model terbaiknya adalah yang terakhir kita coba ini, jadi untuk hasil forecast yang kita gunakan adalah yang ini, yang di aku highlight warna oranye ini. Oke, selanjutnya mungkin kita lihat perbedaan grafiknya ya. Dari yang nilai BI rate pertama tadi sama nilai BI rate yang hasil forecast dengan model terbaik. Di sini kita klik analyze, forecasting, terus ke sequence chart. Nah, untuk BI rate-nya kan tadi udah ada nih. Nah, kita masukin untuk yang predicted values yang terakhir banget kita uji karena itu adalah model terbaiknya. Dimasukkan ke sini. Terus difference-nya ini di unchecklist aja karena kita mau ngeliat hasil dari data asli yang kita punya. Klik OK. Dan ini adalah grafik perbandingan dari nilai asli BI rate dengan nilai BI rate hasil forecast. Dan ini adalah hasil forecast-nya. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.